Abu Nawas mengaku sebagai dewa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kita masih akan menceritakan tentang Abu Nawas. Abu Nawas dikenal hampir di seluruh kota Baghdad. Beliau bisa menyelesaikan masalah dan terbilang dengan sangat unik dan tak lazim. Tapi beliau selalu menghasilkan keputusan yang adil. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian ternama. Abu Nawas pun mulai dikenal hampir di seluruh kota Baghdad. Meskipun cara menyelesaikan masalah yang beliau lakukan terbilang sangat unik dan tak lazim, tapi selalu menghasilkan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh penduduk Baghdad. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu menjadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun, seiring berjalannya waktu, ia sering kali mendengar nama Abu Nawas, terutama saat para menterinya sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Memangnya seperti apa sih Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya. Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menteri berdiri. Mereka menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Aku sangat penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga kita ke sana. Suruh para prajurit untuk menyiapkan kuda, titah Baginda Raja. Kemudian rombongan kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Saat mereka sampai di pintu gerbang kota, masyarakat menjadi heboh dengan kehadiran rombongan kerajaan. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan kerajaan hanya sekedar ingin melihat sosok Baginda Raja. Sementara Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya diberitahu tetangganya kalau Baginda Raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya. Dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda Raja ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepalanya. Layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya sih kalau sorban itu bahannya pakai kain ya, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sebagai sorban. Namanya saja Abu Nawas, tingkahnya memang aneh dan kocak. Namun, dengan tampilannya yang nyeleneh inilah justru menyita perhatian Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melintas tepat di depan Abu Nawas, ia sempat tertawa melihat penampilannya. Baginda lalu menyuruh prajuritnya untuk membawa Abu Nawas berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Tanya Baginda Raja. Salah satu menteri yang berdiri di samping Baginda membisikkan kepadanya kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa. Ampun Paduka yang mulia, saya ini dewa bumi, jawab Abu Nawas. Baginda Raja kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun membalas jawaban Abu Nawas. Kalau kamu memang dewa bumi, tentunya kamu mempunyai kesaktian. Saya ingin kamu mengubah agar mata prajuritku yang sipit ini menjadi besar, titah Baginda Raja. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Kalau begitu, berarti Baginda tidak memahami apa yang saya katakan. Saya ini dewa bumi Paduka yang mulia, bukan dewa langit. Dewa bumi tugasnya dari pusar sampai ke bawah kaki. Kalau dari pusar sampai ke atas kepala, itu tugasnya dewa langit, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering diundang ke istana hanya untuk sekedar menghibur Baginda Raja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.